Oke, selamat beraktivitas kembali. Kita ketemu lagi anak-anakku dengan materi lanjutan mata pelajaran PPKN. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan menginjak ke bab baru. Setelah kita belajar terkait dengan hubungan internasional, materi baru kita ini lebih banyak kita mengingat kembali tentang materi kelas 10. Ini terkait dengan ancaman, ya. Jadi apa? Yaitu terkait dengan judul materinya, yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau di kelas 10 kita belajar banyak tentang ancaman terhadap integrasi nasional, juga hampir sama materinya. Sekarang kita lebih memperdalam lagi di kelas 11 terkait dengan ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Saya akan langsung saja ke materi. Yang pertama, perlu kalian lihat yang di atas, perlu kita ketahui bahwa perlu kita sadari bahwa kita terdiri dari berbagai macam suku, adat, budaya, semua bahasa yang berbeda-beda juga. Sebenarnya itu adalah mengandung dua makna. Yang pertama, makna yang pertama, keberagaman kita ini adalah sebuah potensi. Kita punya potensi juga. Potensi kita apa? Yaitu terkait sumber kekayaan. Artinya bukan sumber kekayaan itu bukan hanya terdiri dari sumber daya alam saja. Kita kaya dengan minyak, kita kaya dengan batu bara, kita kaya dengan alam. Tapi juga kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan berupa budaya juga. Budaya, kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah sebuah kekayaan kita. Kemudian dari sisi tersebut, karena kita beragam, termasuk juga beragam wilayah, beragam budaya, suku, adat, tantangannya jelas ada ya. Tantangannya itu adalah terkait dengan perasaan kedaerahan. Nah, mari kita telaah terkait dengan ancaman. Tentu ancaman yang kita lihat adalah ancaman terkait dengan penyatuan berbagai macam menjadi satu, yaitu ancaman integrasi nasional yang sudah kalian terima di kelas 10. Kita ingat-ingat kembali ya. Yang pertama, kita sadari bahwa Indonesia terdapat atau istilahnya ada di posisi silang. Posisi silang itu terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, Samudra Hindia, dan posisi silang perdagangan dulu. Dulu kita pada masa dulu ramai dikunjungi oleh sebagai pusat perdagangan gitu ya. Tentu yang harus kita sadari ini, kita abaikan dulu yang namanya wilayah. North region tidak ada wilayah gitu. Kita abaikan dulu. Kalau tidak ada wilayah berarti kita berbagai macam budaya, berarti itu adalah social life, kehidupan kita. Hidup sosial kita adalah seperti itu. Tidak mengenyampingkan. Kita mengenyampingkan yang namanya dari manakah kita, asal kita di mana. Tetapi siapakah kita? Kita sama sebenarnya, walaupun berbeda-beda wilayah. Oke. Perlu juga kita sadari
bahwa kita sama dari Sabang sampai Merauke di keempat poin ini sama. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di wilayah utara, di belahan utara, daerah penduduk jarang di belahan selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis. Inilah kita. Ya. Inilah kita. Aspek-aspek kita adalah seperti ini. Nah, ancaman. Kita menginjak langsung ke ancaman. Nah, ancaman saya akan berikan dulu 2 ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ya, ancaman di bidang ideologi itu ada komunisme. Nah, komunisme bukan satu-satunya juga ya. Banyak ideologi-ideologi yang sebenarnya menjadi ancaman. Termasuk juga liberalis. Liberalis apa ancamannya? Itu adalah kebebasan individu. Terlalu bebas kita juga salah. Itu akan menjadi sebuah ancaman bagi kita, bagi negara kita. Lanjut ke ancaman bidang politik. Nah, ini yang akan menjadi tugas kita ya, sebentar. Nah, ancaman bidang politik itu kita bedakan di sini menjadi 2, yaitu ancaman dalam negeri, ada separatisme, ada korupsi, ini yang paling berat, kolusi dan nepotisme. Kemudian luar negeri ada intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Nah, ini yang menjadi ancaman di bidang politik yang perlu kita waspadai. Nah, KKN inilah yang perlu kita hindari, yang perlu kita maknai, yang perlu kita sadari bahwa korupsi itu menjadi musuh besar kita yang membuat kita menderita sebenarnya. Ini yang perlu kita sadari. Ini yang perlu kita sadari bahwa dari segi kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, atau kan nanti kita bekerja, korupsi ini harus kita hindari. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kerjakan tugas ini. Kalian mencari kasus ya di bidang politik yang bernuansa politik, yang melumpuhkan integrasi nasional. Ini contoh saja yang diberikan di buku paketnya, seperti kerusuhan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Dan banyak lagi ya. Tidak hanya kerusuhan di pilkada, silahkan kalian cari lagi apa yang istilahnya mengganggu integrasi nasional di bidang politik. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan ingat lagi, bagi yang menunggak tugas silahkan dipenuhi tugasnya. Saya akan tunggu, jangan sampai bermasalah seperti semester pertama. Oke, saya tutup dengan pertama Santi. Om Santi 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 Om.